Oke, selamat malam teman-teman. Kita mau bahas pengumuman, PK bab Aljabar, nanti record-nya ada di YouTube gua. Kalau di YouTube gua belum masih baru kan. Jadi kalau mau nyari, di pencarian ketik aja Kevin, baru ada skor bab apa. Kalau mau nyari aljabar, cari aljabar. Terus kalau misalnya mau nyari logaritma ya ketiklah Kevin aljabar, logaritma. Baru ini pertemuan keempat kita ya di YouTube kita. Gua harap kalian ikuti aja record-record-nya yang di YouTube. Banyak konsep yang banyak kita pelajari gitu loh. Dan kalau kalian ikut yang kemarin persamaan kuadrat, kita udah ngebahas sedikit tentang aljabar, rumus-rumusnya. Mungkin gua review sedikit, rumus apa sih yang ada di aljabar kemarin di persamaan kuadrat. Oke. Kalau mau kita review di aljabar itu sebenarnya ada beberapa rumus ya, misalnya 1/x ditambah 1/y. Ya, normatif banget, ini tinggal disamakan penyebutnya, x plus y per x kali y. Kalau 1/x dikurang 1/y, silang aja, sama penyebutkan, y dikurang x kali y. Terus ada dikuadratkan. Oke. Nah, kalau dikuadratkan, itu kita kuadratkan. X-nya kita kuadratkan, y-nya kita kuadratkan, plus 2x kali y. Oke, terus kalau misalnya x min y dikuadratkan, x-nya dikuadratkan, y-nya dikuadratkan, min 2y. Terus kalau misalnya pangkat 3, x plus y pangkat 3, berarti x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 3x plus y, x kali y. Kalau yang min, berarti x pangkat 3 dikurang y pangkat 3 dikurang 3 x kali y, x kali y. Terus ada juga kita rumus yang pasti keluar, x kuadrat min y kuadrat. Ini adalah rumus dari x plus y, x plus y. Oke. Terus kalau misalnya x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 itu bisa kita jabarkan x plus y, x kuadrat. Karena di sini plus, berarti sini jadi min. Terus kalau x pangkat 3 min y pangkat 3, berarti di sini x min y, x kuadrat min, berarti plus. Ini adalah rumus yang minimal kalian ketahui. Nanti sisanya kreativitas kalian mau diapain tuh. Kayak misalnya mau nyari x kuadrat, y kuadrat, bisa dicari dengan ini pindah ruang. Nanti lihat apa yang diketahui ya. Ini beberapa rumus aljabar yang wajib diketahui. Banyak kok rumus SMP aja. Kayak kelas 10 udah salah. Oke, itu aja materinya. Nanti tinggal kita lihat konsep-konsep di soal. Oke. Kita lihat nomor 1. Oke. Kita punya 2ax plus 2 kurang 10 plus 4bx plus 4 6. Kitanya A per B. Beda, ini kita pindah ruas. 2ax pindah ruas 2-nya jadi dikurang, itu jadi 8. Oke. Terus yang ini pindah ruas 4-nya 4bx pindah ruas 6, 4 itu 2. Udah, kedua ruas kita bagi aja. Kita bagi ya. Kita bagi 2 coret, sisa 2, x-nya kita coret. Nanti A per 2B, nah ini coret di 4 kan. Nanti A per B, 2-nya pindah ruas, 8. Selesai. Jawabannya C. Oke, ada yang mau tanyakan?
lanjut ya. Oke. PK tuh nggak terlalu sulit. Jadi, PK itu yang kalian paham cara berpikirnya, konsep namanya. Oke. Kayak nomor 2. Kita punya 12Z per 5 dikurang 6. Y dikurang X. Y dibagi X sama dengan 4Z. Nah, ini boleh kita bagi aja. 12Z sama 4Z. Kita bagi ini 1, ini 3. Oke, kali silang. 3 sama dengan 5 dikurang 6, Y dikurang X. Tidak luas. 6, Y dikurang X. Ini 5 kurang 3. Enggak? Terus Y dikurang X. Kita 6. Oke, berarti 1/3 kali silang. Y kali 3, X kali 1. Selesai. X sama dengan 3Y. Jawabannya C. Ini kali silang. Oke, ada yang mau tanyakan? Nanti 6-nya pindah ke bawah ya. Ini hasilnya 2, 6-nya pindah ke bawah. Sederhanakan 1/3. Aman ya? Aman, Kak. Oke. Sekarang kita punya nomor 3. Nah, sekarang kita hitung dulu. Di kuadrat. Berarti kalau kuadrat, X-nya dikuadratkan. Kayak misalnya X plus Y nih. Rumusnya gue tulis lagi. X-nya dikuadratin, Y-nya dikuadratin, plus 2XY. Sekarang X plus 3 dikuadratin. Berarti X-nya dikuadratin, 3-nya dikuadratin. Ini jadi Y kan? 3 dikuadratin, 9. Plus 2 kali 3 kali X. Ya enggak? Terus 6-nya pindah ruas saja. Kali gitu kan. 6 dikali X ditambah 6 dikali 15. Kita kurung aja. Oke. Sekarang disederhanakan. Ya enggak? Sederhanakan X kuadrat plus 9 plus 6X pindah ruas. Ya enggak? Min 6X pindah ruas min 90. Ini 90 ya dikali. Oke, nah ini boleh gue coret. Terus 9 dikurangi ini X kuadrat min 81 sama dengan 0. Nah, ingat konsep dari X kuadrat min Y kuadrat. Itu kan X plus Y dikali X min Y. Karena 81 adalah konsep dari kuadrat 9 kuadrat. Gunakan rumus yang ini. Ya enggak? X plus 9 sama X min 9. Maaf sih. X-nya sama dengan min 9, X-nya sama dengan 9. Ditanyakan apa? Selisih nilai X. Selisih berarti ya dikurang aja. Selisih itu dikurang ya. Dikurang. Kak, screen-nya belum keganti. Masih di nomor 2. Benar. Oke. Udah kelihatan? Belum, Kak. Belum. Masih loading, Kak. Oke, coba kita ulang. Kita ulang. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Sorry. Udah, Kak. Aman. Ya, kita ulang. Gimana cara konsep berpikir ya? Karena ini dikuadratkan, rumusnya kayak ini kan, mirip. Pokoknya yang sejenis rumusnya. Ya, mau hurufnya beda, mau angkanya beda, yang penting setipe nih rumusnya. Oh, dikuadratkan. Berarti X-nya dikuadratkan, ditambah 3-nya dikuadratkan. Ditambah 2 dikali X dikali 3. Oke. 6-nya pindah ruas. 6 dikali X ditambah 6 dikali 15. Oke. Pindah ruas. X kuadrat plus 9 plus 6X. Ya, 2 kali 3 kali X. 6X-nya pindah ruas. 6 kali 15 itu 90. Oke, ini kita coret. Tambah min. Terus 9 dikurang 90. Berarti X kuadrat min 81. Nah, 81 itu
adalah rumus dari X kuadrat min 9 kuadrat. Nah, rumus ini bisa kita jabarkan, yaitu ini, X kuadrat min Y kuadrat, yaitu X plus Y sama X min Y. Nah, rumus ini jadi pefaktorannya X plus 9 sama X min 9. Nanti ini kita buat 0, ini kita buat 0. Berarti X-nya sama dengan min 9, X-nya sama dengan 9. Yang ditanyakan apa? Selisih. Selisih itu artinya dikurang. Tapi hasilnya positif. Hasilnya positif. Selisih. Oke. Kayak selisih dari 3 sama 1. Selisih dari 3 sama 1, ya selisihnya 2. Nah, 2 ini didapetin bisa 3 kurang 1, bisa 1 dikurang 3, nanti kita mutlakin. Hasilnya sama-sama 2. Selisih itu kata lain dari nilai mutlak. Ya, pokoknya membuat positif. Mempositifkan. Oke? Mungkin bisa dihapus. Nah, makanya kata kita dapat X1 dan X2, kita ramein aja, maka selisih nilai X, kita kurang deh. Ya, 9 dikurang min 9. Ya enggak? Ini X1, ini X2. Berarti hasilnya min sama min jadi plus, jadi 18. Oke? Ada yang mau ditanyakan? X1 dikurang X2. Kak, mau tanya. Kenapa? Kalau selisih tuh berarti jawabannya pasti positif ya, Kak? Iya, pasti positif. Kalau ada kata selisih, pasti positif. Nilainya Oke, Kak. Makasih. pasti positif. Beda lagi kalau misalnya ditanya X1 dikurang 2. Kalau misalnya ditanya ini belum tentu positif. X1 kurang X2. Karena kita nggak tahu siapa lebih besar kan. Tapi kalau tanya selisih, pasti positif. Oke? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Kalau misalnya gue kecepatan atau mau diulang, bilang aja ya. Nanti gue jelasin ulang. Atau kalian mau tanyakan, tanyakan aja. Bagaimana yang kalian nggak paham. Kak, boleh ulang nomor 2 nggak? Boleh deh. Oke, jadi gini. Jadi konsepnya nomor 2. Ini kita coret. Ini kan 12Z, 4Z. Kita bagi. Ini dibagi 4X, 4Z. Ini 1, ini 3. Enggak. Terus ini pindah ruas ke kanan. Ini 3, ini pindah naik ke atas. Ya enggak? Terus ini tukeran. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Jadi gini kan, dikurangkan. Min jadi plus, plus jadi min. 3, 5 kurang 3 itu 2, 6-nya turun ke bawah, karena pindah ruas. Ini hasilnya sepertiga. Kali silang deh. Ini ke atas, ini ke atas. Oke, jadi 3Y sama dengan X. Itu jawabannya C. X sama dengan 3Y. Gimana? Kira paham nggak? Oke, good. Penting kalian paham. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini. Nah, kalau kayak gini, soalnya ada perbandingan. Ada sama dengan nih. Bahwasanya, kali silang aja ya. Bahwasanya X per Y sama dengan 2/3. Nah, kalau kalian punya soal kayak gini, gua tuh biasain bahwa X itu belum tentu ya. Ingat, X itu belum tentu 2, Y sama dengan 3. Ini belum tentu. Ya nggak? Kenapa? Kenapa gue bilang belum tentu? Karena bisa juga 4 sama 6 kan? Bisa 4 sama 6, bisa 8 sama 12 gitu kan? Ya nggak? Walaupun perbandingannya, yang penting perbandingannya, hasil pembagiannya 2 dibagi 3. Makanya X-nya belum tentu 2, Y-nya belum tentu 3. Ya. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Kalau gua biasain gini. Kalau gua ngebuat suatu variabel lain. Jadi atas bawah gua kali P. Gua kali P dikali tambah P tambah P. Jadi
X sama dengan 2P, Y sama dengan 2P. P ini adalah nilai yang membuat ini. P ini gue sering sebut yang membuat perbandingannya benar. Perbandingan menjadi nilai sebenarnya. Gue sering kayak gini. Jadi X-nya itu bisa sama dengan 2P. Nah, P-nya bebas. Mau 1, mau setengah, mau 4, mau sejuta, bebas. Ya, yang penting kita bisa gunakan X sama dengan 2P dan Y-nya sama dengan 3P. Perbandingannya tetap 2/3. Kalau yang tadi kan 4 sama 8, ya nggak? Bisa 2 sama 3, ya nggak? Atau perbandingan gitu kan, tergantung perbandingannya. Oke? Karena tergantung perbandingannya. Jadi makanya gue sebut P sama P aja. Nah, ketika gue dapat P-nya, tinggal masukin ke substitusi. Ya, ke substitusi. X-nya jadi 2P. 2X, berarti 2 kali 2P. 2P tambah 3P. 3P kali 3. Tinggal masukin aja. 2P kurang 3P plus 2P dikuadratin. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ya enggak? 4P per 5P plus ini 9P. 2 kurang ini jadi min P. Oke, ditambah 2P dikuadratin. Jadi konsep dari eksponen gini. Kalau A kali B dikuadratin, A kali B nih, itu bisa kita ubah A kuadrat dikali B kuadrat. Konsep dari eksponen. Kalau kalian masih belum ngerti eksponen, dibuka lagi YouTube-nya, dicari, itu udah gue bahas tuntas eksponennya. Nah, jadi 2P dikuadratin, salah 2P, 2 kuadratin. Berarti 2-nya dikuadratin, dikali P-nya dikuadratin, yaitu 4P kuadrat. Nah, ini 4P kuadrat, yang bawah 4P kuadrat, 3P, berarti 9P kuadrat. Sekarang kita sederhanakan. P sama P coret, P sama P coret, ya enggak? 4/5, min-nya naik ke atas. Nah, enggak? Yang ini, kita sederhanakan dulu. 4P kuadrat dikurang 5, min 5P kuadrat. P kuadratnya boleh kita coret. Sederhanakan lagi. 4/5 dikurang 9, dikurang 4/5. Min-nya naik ke atas. Ini kita coret. Hasilnya min 9. C. Nah, gini. Udah agak pelanan dikit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, Kenapa? yang P itu bisa dicoret, kenapa ya Kak? Masih Ya, karena agak kurang paham di situ. ya memang gitu. Jadi P-nya bebas. P-nya angkanya, yang penting P-nya itu bukan sama dengan 0. P-nya bukan sama dengan 0 dan boleh dicoret. Yang P ini kayak ngebuat nilai perbandingan itu sebenarnya. Kayak 2/3. Tapi kan kita nggak tahu X-nya kan. Tadi kan gue bilang X-nya itu belum tentu. Bisa 2/3, bisa 4/6, bisa 8/12. Kita nggak tahu kan nilai X-nya yang mana. Nah, inilah fungsi nilai P. Yang ngebuat, ini P-nya 1, ini 4 itu P-nya 2. Enggak. Ini nilai P nih. P-nya itu bebas berapa aja. Makanya boleh gue coret. Ya ibarat kata 2 kali 2 sama 3 kali 2. 2-nya boleh gue coret kan. Ya ini nilai P ibarat kata. Jadi boleh gue coret. Jadi kayak simbolis aja biar gampang itu. Dibanding kalian harus membuat X sama dengan 2/3Y. Ini kalau kalian masukin ke sini, pusing. Pecahan. Kalian nggak suka pecahan. Ya, banyak orang yang nggak suka pecahan dan kebalik-kebalik. Mana penyebut, mana pembilang, ya nggak? Mending gue lebih suka kayak gini ajarin. Jadi konsep ini bisa digunakan di segala tipe. Pokoknya dibuat aja perbandingan P sama P. Gitu. Oke Kak, paham. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain ada yang bertanyakan? Itu P-nya nggak ketentuan aja kan, Pak? Bisa Iya. huruf lain gitu. Tergantung permisalan kita kan. Ya benar, nggak harus P juga sih, tapi gue lebih suka P.
Oh, oke Kak. Makasih Kak. Oke. Oke. Balik lagi ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kecepatan bilang aja ya. Ya, gimana ya. Atau udah diulang, terulang. Nah, kalian punya soal X plus 1, X min 1 dikuadratkan. Di sini dibilang bahwa X nggak boleh 0, X nggak boleh 1, tapi X-nya diminta diganti jadi per X. Nah, berapa hasil ekuivalen itu yang sama? Hasilnya yang sama gitu ya. Dan nilai sama gitu lah artinya lah. Terus gimana? Kalau mau ubah, kan kita ubah. 1/X tambah 1, 1/X min 1 dikuadratin. Nah, ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan berapa hasilnya. Nah, idenya, kalau lu kuadratin kan ribet. Ya enggak, kalau lu kuadratin, nanti 1/X kuadrat, nanti sini 1/X kuadrat, nah pusing. Ada penyebut, banyak banget penyebutnya. Ribet. Idenya, kalau gue lebih suka, ketika ada penyebut, kayak gini, atas bawah ada penyebut nih. Idenya bagi gue adalah, atas bawah, kita ilangin penyebutnya. Gimana yang maksudnya? Jadi 1/X, jadi soalnya kita manipulasi. Nah, atas bawah boleh kita kali dengan X/X. Nah, boleh kayak gini, baru kuadratin. X/X itu kan bukan 0 kan? Selama dia bukan 0, boleh kita kalikan atas bawah. Nah, atas bawah kita kalikan X sama X. Nah, berarti atas ini dikali X, ini dikali X, ini dikali X, ini dikali X. Gitu ya. Ini gitu kan. 1/X dikali X. 1/X dikali X itu artinya X/X. Ya, artinya 1. Ya, berarti 1 plus X. Yang ini 1 min X. Dikuadratkan. Oke. Nah, ingat konsep dari gini. Kalau gue punya min 1, konsep dari min dikuadratkan. Jadi kalau min 1 dikuadrat genap, pangkat genap, mau 2, genap itu bisa 2, 4, 6, 8, pokoknya angka genap. Hasilnya positif, hasilnya 1. Hasil 1. Tapi kalau min 1 dipangkatin ganjil, pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, pangkat ganjil ya, hasilnya min 1. Ya. Ya, oke. Nah, terus kalau ini kalau mau lihat ada soal yang mirip nggak kayak ini? Yang atas, yang ini nih, yang ini salah, ini salah, ini salah, apalagi ini. Ya nggak? Nah, berarti kemungkinan A, tapi kok agak beda ya bawahnya. Nah, konsepnya adalah minnya kita keluarkan. Jadi atas bawah kita kuadratkan. Jadi kayak gini, konsep dari kalau A per B dikuadratkan, itu A kuadrat per B kuadrat. Perkalian pembagian masing-masing kita kuadratkan. Ya. Nah, yang min ini kan, minnya boleh gue keluarin nih. Minnya ini boleh gue keluarin. Jadi kayak gini nih. Min dari X min 1. Tapi ini kita kuadratkan. Nah, negatif, lihat, negatif dikuadratkan. Pangkat 2. Pangkat 2 itu artinya apa? Positif. Jadi positifnya hilang. 1 plus X, X min 1. Kuadrat, kuadrat. Udah, gabung lagi kuadratnya. Kita tulisannya lebih bagus, X plus 1, X min 1. Kuadrat. Selesai. Jawabannya A. Oke. Kita tulis, pangkat genap, negatif hilang. Oke. Nah, ini lebih simpel dibanding harus kalian dijabarin kayak X kuadrat atau ribet. Ribet, pusing. Ini lebih simpel. Kak, bisa diulang nggak kenapa negatifnya hilang? Ah, ini nih. Kayak min 1 pangkat 2. Itu kan min 1 kali min 1. Enggak, hasilnya kan 1 kan? Artinya, kalau dia pangkat genap, yang awalnya min, hasilnya positif. Ya, kayak ini juga. Ini negatif, ini ibarat kata angka 1. Nah, negatif dipangkatin 2, negatifnya hilang. Negatif hilang kan? Lihat, negatif hilang.
Nah, konsepnya dari sana, negatifnya hilang. Karena negatif dikuadratin, negatifnya hilang. Kak, itu kenapa dikali X per X? Ini idenya agar kenapa idenya kayak gini? Agar ngilangin penyebut. Agar tidak ada penyebut. Agar menghilangkan penyebut. Karena gue nggak suka ada penyebut. Menghilangkan penyebut. Yang penyebut per X ya. Yang gue maksud per X. Gue nggak suka ada per X. Idenya jangan ada per X. Jadi kalau gue yang ngajar, hilangkan ada penyebutnya. Gimana caranya? Ya kali X per X. Selama X-nya bukan 0. Kalau X-nya bukan 0, jadi boleh dikali atas bawah. Ini kan kali 1 kan. Ya ibarat kata 3 kali 1 sama dengan 3. Ini kan 1 nih. Ya, ini dikali 1, ya nggak ngubah nilai. Selama nggak ngubah nilai, itu benar. Di matematika. Malah aku bingung kenapa jadi negatif. Bukan bila negatif. Kayak ini nih. Kayak negatif ini bisa kita ubah jadi min 1 dikali X min 1 dikuadratkan. Min 1 kan, ya min di sini kan kali min 1 kan. Nah ini konsepnya dari min 1 kuadrat, X min 1 kuadrat. Konsep dari A kali B kuadrat. Masing-masing kita kuadratkan. Yang tadi gue sebutkan. Min 1 kuadrat hasilnya 1 dikali X min 1 kuadrat. Hasilnya kan X min 1 kuadrat ya. Makanya gue bilang, kalau pangkat genap, negatifnya hilang. Karena asal muasal dari sini. Nih, min 1 kuadrat. Gitu Bila. Siti, paham nggak? Paham, Kak. Kalau sama dengan 0, berarti emang nggak boleh. Nggak boleh kali X per X. Berarti itu ada syaratnya nanti. Nanti gimana-gimana di soal matematika biasanya gitu. Kalau di PK pasti ada syaratnya. Karena PK nggak sesulit itu. Gimana? Siti paham nggak? Konsepnya di sini ya. Min 1, min X itu bisa sama dengan min 1 dikali X. Ya sama lah artinya. Oke. Min di sini kita sebut min 1-nya. Oke. Pahami benar-benar konsep eksponen. Makanya belajar matematika tuh belajar dari eksponen dulu. Biar paham. Biar aljabarnya mudah, makanya belajar eksponen. Eksponen, logaritma, persamaan kuadrat, baru aljabar lagi. Oke, nah sekarang ini baru aljabar beneran nih, nomor 6. Oke, kita punya ini akar 3x, akar 4y. Di sini ini ada penyebut. Lihat, ada penyebut. Gua nggak suka ada penyebut. Karena gua nggak suka ada penyebut, semua ruas boleh gua kali 3. Semua ruas ya, kita kali 3. 3 kali x, 3x, 4/3 dikali 3 itu 4y, 5 kali 3 itu 15. Nah, ini lebih enak dilihat. Nah, terus kita punya soal akar 3x min akar 4y sama dengan 3. Nah, konsepnya seperti apa kayak gini? Nah, kita lihat. Ada soal yang mirip. Akar 3. Ini 3x, ini akar. Ini 4y, ini akar. Loh, bedanya akar doang. Akarnya bedanya akar. Sekarang kita ingat dulu. Akar x yang dikuadratkan, itu kan hasilnya kan x. Ya enggak? Terus, dari sini kita tahu. Oh, ternyata ini bedanya beda kuadrat doang. Ya enggak? Oh, bedanya kuadrat. Berarti kita bisa gunakan rumus aljabarnya. Rumus aljabar ini. Multifungsi. Ini selalu keluar rumus ini. Nah, kayak gini kan. Nah, sekarang kalau x sama y-nya, nih, ini kan akar x kuadrat, y kuadrat. Sekarang gua ganti menjadi x kali y. X min y. Kalau x min y jadi berapa? Berarti akar x plus akar y, akar x min akar y. Jadi pangkat setengahnya. Kalau ini pangkat 2, ini pangkat 1. Kalau ini pangkat 1,
Ini pangkat setengah. Jadi akar X adalah X pangkat setengah. Jadi konsepnya setengah dari pangkatnya. Ya. Nah, berarti ngelihat dari analisis ini, kita bisa gunakan ini. Ini boleh kita bongkar. Ya. Jadi, akar 3X plus akar 4Y sama akar 3X min akar 4Y. Kita bongkar. Sama dengan 15. Substitusi ini ke sini. Kali 3 sama dengan 15. Kita coret. Nah, jadi 3, jadi 5. Ya, nah, kita punya persamaan ini dan ini. Nah, kita substitusi aja, kita eliminasi. Kita eliminasi akar 3X min akar 4Y sama dengan 3, dan kita punya yang penjumlahannya. Oke, kita tambah 2 dikali akar 3X sama dengan, di sini jadi 8. Berarti akar 3X sama dengan 4, dikuadratkan. X-nya 16 per 3. Sekarang gue punya akar 3X itu 4. Substitusi. Akar 3X itu 4. 4 ditambah 4 ya. Ini kita substitusi. Akar 4Y sama dengan 5. Akar 4Y pindah ruas. Kita kuadratkan. KD kita kuadratkan. Oke, pindah ruas. Y-nya 1/4. Kita dapat 1/X dan kita dapat Y dan kita dapat X. Tanyakan apa? Perkaliannya. Nah, udah kita kali aja. Maka X kali Y itu akan jadi 1/4 dikali 16 per 3. Kita coret. Jadi hasilnya 4/3. Oke, ini kita substitusi ke sini. Ini ke sini. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, boleh jelasin pelan nggak? Oke, coba kita pahami. Kita ulang coba. Cara dapet. Oke, pelan-pelan. Ini karena ada penyebut, gue nggak suka ada penyebut, jadi gue kali 3 semua ruas. Semua ruas. Boleh kayak gitu ya. Selama dia bukan 0. Selama bukan 0 tuh boleh dikali berapapun biar penyebutnya hilang. Jadi karena gue tuh nggak suka ada penyebut. Oke, penyebutnya hilangin, kita kali 3. Tapi penyebutnya hilang kayak gini soalnya ntar. Terus kita analisis. Yang penting analisis ya. Ini sama soal yang diketahui ini nih, soalnya mirip. Bedanya di sini 3X, di sini akar. Di sini 4Y, di sini akar. Nah, jarang kita pindah ke rumus. Jadi pahami rumusnya. Kalau di sini X kuadrat min Y kuadrat, pangkat 2, di sini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Sekarang kalau misalnya gue ubah, X kuadratnya kita ubah menjadi X aja, pangkat 1. Kalau pangkat 1 gimana? Berarti pangkat setengahnya. Akar X. Ingat, akar X itu pangkat setengah. Berarti akar X tambah akar Y, akar X min akar Y. Jadi jangan dihafal. Analisis aja yang diketahui. Matematika itu jangan dihafal. Kalau kalian hafal, lupa rumus. Bahaya. Salah konsep. Nah, ternyata kita dapat rumus ini. Oke. Sekarang kita terapkan rumus ini ke ini. 3X 4Y. Sini akar. Berarti ini kita jabarkan. Menurut rumus ini, jadi ini. Ini kita substitusi. Ini kita coret sama 15 jadi 5. Kita bagi gitu kan. Kita dapat persamaan ini. Kita eliminasi. Kalau kita tambah, ini coret. Habis. 3 tambah 5, 8. Terus akar 3X tambah akar 3X. 2 akar 3X. Ya enggak? Ini kan tambah kan, jadi ada 2. 2 akar 3X. 2 akar 3X, 2 kali akar 3X. Ya ibarat kata P tambah P. Apel tambah apel gitu kan. Ya berarti ada 2 ntar. Makanya gue kali 2. Nah, berarti ini ntar pindah ruas. Dapat 4, kuadratkan. Akar dikuadratkan hilang akarnya. 4 dikuadratkan 16. 3 pindah ruas dapat X.
Caranya sama, ini kita substitusi ke sini. Karena akar 3X sama dengan 4. Ini kita akar 3X. Substitusi, dapatnya 4. Pindah ruas, dapatnya 1. Dikuadratkan, akarnya ntar hilang. 1 dikuadratkan, ya 1. 4-nya pindah ruas. Jadi gini, dapat nilai Y. Ditanyakan X kali Y, kalikan aja, dapat jawabannya. Gimana? Kalau gitu lebih paham? Aulia? Gita? Siapa lagi? Ada yang masih kurang paham? Oke. Kalau misal diulang, nggak apa-apa. Gue ulang. Nanti lebih pelan lagi. Oke. Sekarang gue mau kalian coba. Oke. Oke. Gue mau jawab. Jadi kalau misalnya kedua ruas tuh boleh dikalikan, ya. Jadi ketika kalian bingung, buntu, boleh nih kedua ruas boleh dikalikan, kedua ruas boleh, kedua ruas boleh dikalikan, dan kedua ruas boleh dikuadratkan. Itu memudahkan hidup kita. Oke, itu boleh konsepnya. Terus di sini kita punya soal jumlah semua nilai X dari persamaan ini. Nah, tapi kita balik lagi ke materi. Misalnya akar X, akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Pasti 2. Ya nggak? Ini kan misalnya ada angka 2 nih di sini. Ini akar. Akar kalau nggak ditulis ada angka 2. Akar 2 gitu kan. Bisa akar 3 gitu ya. Kalau misalnya akar 3 dari 8. Nah, itu adalah 2 juga. Tapi bedanya kalau akar 3 dari min 8 itu min 2. Nah, apa? Di sini kalau pangkat ganjil, ya pangkat ganjil, yang awalnya plus jadi plus, yang awalnya min jadi min. Tapi kalau di sini pangkat genap, ya pangkat genap, hasilnya pasti positif. Ya, ini pasti positif hasilnya. Kalau ini bisa plus, bisa min, tergantung awalannya. Ya, sekarang kita lihat di sini akar 4. 4 itu kan genap. Nah, karena ini akar 4, berarti genap kan? Ini genap. Berarti hasilnya, hasil apa? Hasil dari ini X-nya, itu pasti positif. Ya, pasti positif. Ya, kayak akar 4 dari 16. Sorry, akar 4 dari 16, itu 2. Nggak bisa tuh min 2. Akar 4 dari min 16, ya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Akar 4 tuh nggak bisa min, akar genap. Pasti positif. Nah, dari konsep ini, ingat, pasti positif nilai hasilnya, yaitu X-nya. Oke, terus kita kerjakan. Kita punya soal kayak gini. Nah, akar 4 itu bisa kita ubah menjadi X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 pangkat 1/4. Jadi akar X itu X, ini pangkat 1, ini 2. Pangkat setengah. Balik lagi ke eksponen. Makanya pelajari lagi, record yang eksponen. Kalau akar X pangkat 2, sini 4, ya berarti X pangkat 2/4. Ya, pangkatnya ditulis ulang, akarnya jadi 1/4. Ya. Terus ini karena akar 4, jadi 1/4. Ini kan pangkat 1 kan. Ingat. Terus pindah ruas. Boleh. Jadi kalau pindah ruas, pangkat pindah ruas, konsepnya jadi dibalik 4/1. Pangkat 4. Sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat. Pindah ruas ya. Pindah ruas. Tapi jadi kebalikannya, dibalik. Jadi 4/1, pangkat 4. Sekarang kita pindah ruas saja semuanya ke satu ruas. X pangkat 4, min X pangkat 3, min 6X kuadrat. Sama dengan 0. Sekarang X kuadratnya kita keluarin. Karena ada X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. X kuadrat kita keluarin, X pangkat 4 itu adalah X kuadrat dikali X kuadrat. Pahami lagi eksponennya. Oke, X kuadrat, X pangkat 3 itu hasil dari X pangkat 3
adalah X kuadrat dikali X. Oke, jadi min X, karena X kuadrat kita keluarin, di sini min 6. Oke, dari sini kita faktorin. X kali X, ini X min 3, X plus 2. Buat kalian tahu gimana caranya, emang sering latihan. Cara pemfaktoran, sering latihan. Nanti tahu kuncinya. Pokoknya kalau di sini min 6, berarti bisa min 3 sama plus 2. Nanti urutannya gimana? Bisa juga plus min atau yang main gitu ya. Urutannya gimana? Ya. Nah, nanti di sini kita dapat kita samakan 0. X bisa sama 0, X sama dengan 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti X sama dengan 3. Terus ini kita sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, terus kita lihat X-nya pasti positif. X sama dengan min 2. Berarti tidak memenuhi TM. Tidak memenuhi. Berarti ini tidak dipakai. Yang kepakai ini. Maka jumlah nilai X-nya sama dengan 0 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3. Oke, jawabannya 3. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, kenapa itu yang X sama dengan minus 2 tidak memenuhi, Kak? Karena X-nya pasti positif. Yang tadi gue jelasin. Kalau akar 4, akar genap pasti positif. Gitu konsepnya. Nah, makanya kan di sini kan ini kan hasilnya positif. Hasilnya itu sama dengan ini. Oh, ini X. Oh, yang X ini pasti positif. Gitu. Kayak ini nih, akar. Hasilnya 2, pasti positif 2-nya. Kayak akar 2 dari 4. Ini 2. 2 itu hasil positif. Hasil dari akarnya pasti positif. Hasil dari akarnya pasti positif. Hasilnya tuh X. Berarti X yang pasti positif. Oke, gimana? Oke, Kak. Udah paham. Makasih. Oke, good. Karena kebetulan hasil dari akarnya tuh X. Makanya X-nya yang pasti positif. Kecuali yang X-1, akar, X pangkat 3, pangkat 4. Nah, yang pasti positif dia. Ya, berarti X-1 pasti positif. Ya. Lihat soalnya. Tergantung soalnya ya, bukan X doang, tapi hasil dari akarnya. Oke, hati-hati. Teliti, oke? Kak, kalau langsung dikuadratin 4, bisa nggak, Kak? Jadi nggak perlu, ya boleh. Kalau misalnya kedua ruas di pangkat 4, boleh. Angka 4 kedua ruas, boleh. Nanti tiba-tiba masuk sini. Tapi gue mau jelasin bahwa, sekarang gue jelasin aja eksponen. Ya, sekarang gue jelasin materi-materi eksponen, sambil nge-review-review. Karena banyak kalian yang biasanya agak lupa masalah matematika. Ya boleh kok. Boleh kuadratin 4 kedua ruas, boleh. Nanti akarnya hilang kan? Boleh. Sekarang kita review ya. Pangkat 4 itu gimana? Cara pindah ruasnya. Jadi yang gue ajarin buat semua orang. Nanti kalau misalnya pangkat 4 kalian agak bingung yang lainnya. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Aman ya? Oke, kita punya ini, dia, punya dia. Nah, soalnya kan mirip ya. A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Sama-sama A kuadrat dan B kuadrat. Bedanya ada plus, ada min. Nah, ya udah. Di sini tanyakan M sama M. Nah, idenya, berarti kan tanya M sama N. Tapi dia ada plus sama min. Coba aja kita eliminasi aja. Coba kita eliminasi aja. Karena nggak bisa diapain kan. Cuman bisa eliminasi aja. Coba kita eliminasikan dulu. Ada yang dijumlah, ada yang dikurang. Nah, dijumlah, nanti ini hilang. Jadi 2A kuadrat M plus N, pindah ruas. Akarnya pindah, pangkat 2-nya pindah. Jadi akar. Terus ini juga, kalau dikurang,
ini hilang, min sama min jadi plus. Ya, jadi 2b kuadrat. M dikurang N. Pindah ruas duanya. Akarnya pangkatnya pindah ruas, pangkatnya kegedean. Pangkatnya pindah ruas. Nah, di sini tanyakan M dan N, tapi nilai dari A kali B. Kalikan aja. Maka A kali B kita kalikan. Akar M kali N dikali akar M, N bagi 2. Konsep dari akar. Jadi kalau akar A dikali akar B, itu konsepnya boleh digabung. Akar A kali B. Nah ini karena bentuknya perkalian boleh kita gabung ya. M kali N dikali M min N. 2 kali 2 jadi 4. Oke. Terus akar itu boleh kita pisah juga. Misalnya akar A per akar B, atau kita gabung akar dari A per B. Nah, ini masing-masing kita akarkan aja. Akar, terus sifat ini, lihat. Ini jumlah ya, sorry. Ini jumlah. Ini jumlah. Ya, ini jumlah ya. Nah, ini rumus yang atas, konsepnya mirip dengan rumus yang gue sebut. X kuadrat min Y kuadrat. X plus Y, X min Y. Ini kan mirip, cuma beda huruf doang. Berarti atasnya M kuadrat min N kuadrat, yang bawahnya akar 4. Dipisah dulu akarnya. Sederhana kan deh. Gitu. Ini step pelan-pelannya. Selesai. Berarti jawabannya adalah C. Tapi kalau kalian udah biasa, dari sini bisa langsung sini. Sering-sering latihan. Kalau kalian latihan, kalian tahu mana yang bisa tidak ditulis caranya. Jadi kalau udah latihan udah enak, udah dari pikiran aja gitu. Oh dari sini udah kelihatan polanya, oh ini jawabannya gitu. Jadi nggak harus ditulis semua. Yang lama adalah nulisnya matematika. Makanya nggak harus ditulis. Oke? Oke, ini plus ya. Ya ini plus. Ini plus, ini min. Jadi M kuadrat min N kuadrat. Jadi jawabannya C. Iya. Ya benar Sania. M plus N. Thank you. Ya, sering-sering latihan. Dari latihan kalian bisa nemuin cara tercepat versi kalian. Enaknya gitu ya. Terus lanjut. Ya. Kita punya soal 1 plus X kali Y sama dengan Y X min 1. Sekarang kita lihat, ada pernyataan nggak? Ada pernyataan bahwa Y-nya tidak sama dengan 0. Ada nggak? Ada Y sama dengan 0, tidak sama dengan 0 nggak? Ada nggak? Di soal? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada dia, jangan dicoret. Jangan, oh jebret, coret. Oh jangan. Oh, jangan ya, jangan. Jadi, ketika dia nggak dibilang tidak sama dengan 0, jangan dicoret. Ya, jadi caranya pindah ruas. Pindah ruas. Cara pindah ruas. Oke, kita faktorkan. Kita faktorkan Y-nya. Kita keluarin ini Y. Ini 1 plus X. Tutup kurung aja biar kalian nggak pusing sama plus minusnya. Oke, ingat ini minus. Minus itu ini kali minus, ini kali minus. Oke, 1 plus X min X plus 1. Nah, ini kan coret. Ya, jadi 2 dikali Y. 2Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Selesai. Y-nya sama dengan 0. Gimana, C? Oke, aman? Bisa minta tolong diulang, Kak? Oke, boleh. Jadi kalau misalnya di soal tidak ada, nah
karena Y tidak sama dengan 0, karena tidak ada dia, nggak ada dia di soal, berarti jangan dicoret. Jangan dicoret. Ya, jangan coret nih, ini tak, jangan ya. Jadi karena jangan dicoret, difaktorkan. Artinya dipindah ruas dulu, Y-nya kita keluarin. Y-nya kita keluarin gitu kan. Y-nya keluarin kayak gini. Ini kali ini. Gitu kan. Kali Y. Y-nya kita keluarin. Terus tutup kurung aja. Tutup kurung gunanya apa? Biar kalian nggak bingung sama plus minusnya. Nah, ini kan minus. Minus di sini punya keduanya. Jadi punya ini, punya X, dan punya min 1. Kita kali min. X kali min X, min 1 kali min, jadi plus. Nah, X sama min X, coret. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 kali Y, 2Y. Nah, 2Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, harus ada ketentuan bahwa dia tidak sama dengan 0, baru boleh coret. Atau pasti positif. Atau pasti positif atau pasti negatif. Pasti positif. Kecuali pasti positif, pasti negatif, itu boleh dicoret, boleh kali silang. Itu boleh. Oke? Ada yang mau tanyakan? Enggak? Enggak, Kak. Oke, good. Lanjut. Oh ya, yang mau join nggak apa-apa, kita join kelas gua. Jadi kenapa Sosum lebih murah? Karena fasilitas Saintek lebih banyak. Nah, dan yang ngajar Saintek kan fisika, kimia, bio, itu kan pusing banget. Dibanding sama Sosum kan yang nggak banyak angka. Jadi bobot ngajar Saintek itu lebih berat. Jadi ya memang lebih mahal, dan gue ngasih fasilitas nggak main-main buat Saintek. Karena gue sendiri yang turun tangan. Sama tutor juga kan. Terus kita juga ngebahas soal UGM, soal SIMAK, banyak banget deh soal yang Saintek, makanya lagi mahal. Dan dapat record kelas tahun sebelumnya. Tahun 2022, kan gue ada tuh record. Dan gue kasih ke kalian. Kelas SIMAK 2022 gue kasih juga buat Saintek. Yang Sosum nggak gue kasih, emang gue nggak buka. Buat tahun ini gue buka, makanya lebih murah. Ya, jadi mohon maaf ya buat Sosum emang lebih murah. Oke? Nah, yang Sosum yang mau cash 475 nggak sih? Gue lupa sendiri harganya. 475, yang kalau mau cicilan 550. Ini yang full cash, ini cicilan. Tapi yang buat Saintek ini setahun murah sebenarnya. Live, kalau kalian mau cari live dimanapun yang di bawah 1 juta, itu silakan cari. Yang seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, silakan cari. Dapat record, dapat coretan, cari fasilitasnya. Ya, silakan cari deh. Gua nggak maksa kalian, oke? Oke. Kalau yang Saintek kan 800-an, 835. Kalau yang mau cicilan 850. Kenapa Saintek lebih banyak? Gue harus adil masalah fasilitas. Oke? Yang Sosum itu berapa tahun, Kak? Berapa lama? Iya, sama 1 tahun. Sampai UTBK selesai. Itu sampai bulan Mei. Itu lama loh, bulan Mei. Dan iya, bulan Mei. Mulai Mei ke April. Ya, cicilannya bebas. Pokoknya lu udah DP uang muka, DP 300.000, udah bisa join. So itu doang. Masalah cicilan sisanya gimana? Setelah lu mau sebulan gocap, sebulan 100.000, mau 2 bulan sekali bayar, setelah lu. Gua ngasih kebebasan lu karena setiap orang punya ekonomi yang beda-beda. Gua kasih keringanan di situ. Yang penting DP-nya 300.000, nanti sisanya gimana setelah lu, tapi yang penting lunas. Ya, karena itu buat gaji buat tutornya juga kan. Karena tutornya gue gaji. Nah, terus kalau bisa bulan Februari atau bulan Maret. Kalau bisa sebelum UTBK lah lunas. Biar si tutornya juga dapat kebagian. Ya sama-sama enak lah ya, sama-sama enak ya. Seminggu 2-5 kali kelasnya. Nanti tergantung tutor juga kan. Nanti jadwalnya per bulan. Kalau emang mau lihat
Targetnya gue udah bikin target belajar. Kita dari bulan Agustus sampai Februari itu bahas per bab. Ini bahas per bab atau bahas UTBK asli. UTB-nya belum. UTBK asli. Kita punya beberapa soal UTBK asli. Terus dari Februari sampai bulan Mei atau April, Mei lah berkata kita ambil jarak terjauhnya. Di bulan Mei kita bahas TO atau bahas UTBK atau bahas prediksi. Kita cari nanti. Ya, tapi di bulan ini ada libur. Nanti ada liburnya juga, ada libur buat kalian ujian sekolah, ujian praktek kan banyak liburnya. Gue nggak mau nilai ujian praktek lu, ujian sekolah lu tuh jelek gara-gara UTBK. Fokus aja dulu ujian itu, sekolah dulu, nanti baru kita UTBK. Makanya kejarnya ini per bab, biar kita bisa libur, bisa tenang. Yang buat panik itu adalah orang yang per babnya belum tuntas, tapi udah ujian sekolah, ujian praktek, itu panik. Pasti panik. Gak terasa waktunya. Makanya kita kejar nih per bab ini. Kita push. Oke? Nah, itu sedikit info dari gua. Nanti ya sebenarnya bisa tanya tutor lewat grup. Tadi kan gua masuk grup lain gitu ya. Nanti kalian bisa tanya di grup aja tanyanya. Jangan DM, gua takut tutornya agak sibuk atau tenggelam, gua takut banget. Nanti kalian juga kan yang nggak enak, tutor juga nggak enak kalau misalnya balasnya telat. Jadi mending di grup aja tanya. Ada beberapa tutor juga kan. Jadi tanya di grup, jangan lo DM. Takutnya kan tutor juga masih pada kuliah. Maba juga kan ada maba, ada angkatan 2021 juga. Jadi sama-sama enak lah ibarat kata. Oke? Kalau udah DP udah bisa masuk kelasnya. Lo bisa nikmati fasilitasnya. Pendaftaran nggak akan gue tutup, jadi kapanpun lo punya dananya, mari join. Ya mungkin akan ada, kalau misalnya daftar semester 2 mungkin ada pengurangan pendaftaran, tapi resikonya kalian harus kejar banyak record. Jadi jangan sampai telat, karena waktu nggak bisa berulang. Oke? Dah, kita mulai lagi bahas soalnya. Oke. Kita punya pernyataan A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Lalu kita punya persamaan ini. X-nya, X pangkat 3 min X. Kita keluarin X-nya, kita faktorkan. X, sini X kuadrat, ini min 1. Ya kayak berkata ini kali ini, hasilnya dia kan. Nggak ngubah nilai. Pokoknya usahakan tidak mengubah nilai. Ya nggak? Terus yang ini, X min A, ini X min B, ini X min C. Sekarang X kuadrat min 1, kita ingat lagi konsepnya, yang X kuadrat min Y kuadrat. Ini rumus pasti keluar. Ya. Ini rumus yang selalu ada setiap tahun. Di PK, di matematika pasti keluar. X plus Y sama X min Y. Ya enggak? Satu itu sama dengan 1 kuadrat. Jadi ini bisa kita jabarkan menjadi ini. Ya enggak? Berarti X itu adalah X plus 1 sama X min 1. Sekarang kita jabarkan saja. Ini X-nya 0, ini kita buat 0. Kita buat 0, kita buat 0. Kita buat 0. Lalu yang ini juga kita buat 0. Ini kita buat 0. Ini kita buat 0. Ini kita buat 0. Nah, kanan sama kiri. Terus, karena sama-sama X, nah ini kan X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X-nya 1. X-nya sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C. Sekarang kita cari pasangannya. Dari pernyataan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka dari sini 1 lebih besar dari 0, lebih besar dari min 1. Nah, udah. Kita dapat A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 1. Nah, kita tanyakan apa? Berapakah nilai B? Berarti B-nya adalah 0. Oke? Ada yang mau tanya nggak? Tidak, Kak. Oke, good. Kita lanjut.
Oke, kita punya soal kayak gini. Nah, ini misalnya masuknya ke materi pertidaksamaan. Tapi nggak apa-apa, gue review sedikit. Nah, jadi kalau misalnya materi pertidaksamaan, misalnya min 3x, maaf, min 3, x min 1. Terus ada y, 3 sama 7. Nah, kalau pertidaksamaan, itu boleh kita eliminasi. Tapi itu nggak boleh dikurang. Nggak boleh dikurang. Ya, nggak boleh dikurang. Bolehnya cuman ditambah. Eliminasinya cuman ditambah. Oke? Boleh ditambah. Tapi di sini mintanya x min y. Gimana cara ngebuat x min y? Sedangkan aturannya hanya ditambah. Aturannya boleh ditambah. Hanya ditambah. Hanya ditambah. Nah, idenya ya kita buat. Nah, bahwasanya y di sini bisa kita y di sini kita bisa buat. Ya enggak? Y-nya 3 sama 7. Nah, berarti kan ini kita kali negatif. Jadi ini kita kali negatif, artinya kali negatif, jadi semua kali negatif, min 7, min Y, min 3. Gitu ya. Nah, sebenarnya stepnya kayak gini. Stepnya kalau kali min, semua ruas berubah. 3 jadi min, kurang dari jadi lebih dari, Y jadi min Y, kurang dari jadi lebih dari, 7 jadi min 7. Lihat, lancipnya ke 7. Lancipnya ke min 7, berarti bisa kita ubah. Soalnya kayak gini. Nah, stepnya kayak gitu ya. Kalau kali min, artinya berubah semua. Pertidaksamaan. Nah, kita baru deh. Dari sini kita punya ide. Jadi dari min 3, boleh kita tambah dengan min Y. Nah, ini boleh ditambah. Nah, ini X min Y. X min Y. Plus sama min, jadi min. Min 3 ditambah min 7, min 10. Min 1 ditambah min 3, min 4. Di sini bagi 2. Bagi 2 deh, 2 ruas. Bagi 2. Bagi 2 semua ruas. Semua ruas. Ya. Min 10 bagi 2, min 5. Ini X min Y bagi 2. Min 4 jadi min 2. Nah, di sini interval dari min 5 sampai min 2. Berarti angkanya berapa? Dari min 5 sampai min 2. Angkanya kan min 4 dan min 3. Min 2 nggak masuk dan min 5 nggak masuk. Karena nggak pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, berarti 2 sama min 5-nya nggak masuk. Berarti angka yang masuk ini. Di soal ada nggak? Min 4 dan min 3. Oh, nggak ada. Berarti 4 doang. Berarti jawabannya hanya 4 saja. Itu biasanya opsinya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ini aturan dari pertidaksamaan. Oke, opsinya gini. A biasanya 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4, D 4 aja, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini D ya. Ya, nggak penting lah, opsinya penting dapat jawabannya. Nah, ini D. Gitu. Ini biasanya opsi ini. Kenapa tadi nggak dimasukin min 3-nya, Kak? Min 3 nggak dimasukin. Ini kan, ini min 3, pindah ruas. Ini kita ubah jadi kayak gini. Terus ini kita jumlah. Ini kita jumlah. Ini kita jumlah. Ini kita jumlah. Terus ini salah karena nggak boleh dikurang. Bolehnya dijumlah. Makanya kita manipulasi soal ini jadinya gini. Dan pertidaksamaannya sama ya. Maksudnya kalau di sini kurang dari, maka harus kurang dari juga. Ya, makanya yang ini yang lebih dari, nggak boleh langsung kita jumlahkan di sini. Nggak boleh kita jumlahkan. Jadi kalau jumlahkan harus sama pertidaksamaannya. Ya lebih dari, kurang dari. Ya, ibarat kata X lebih dari, kayak misalnya P lebih dari 3, Q lebih dari 4. Nanti boleh jumlah. Nah, 7 boleh.
Gitu. Tapi kalau misalnya P lebih dari 3, Q-nya kurang dari 2, nah nggak bisa dijumlah. Nggak bisa ya, karena P kurang dari dan lebih dari. Nggak bisa. Caranya, ya kita kali deh. P lebih dari 3, Q-nya min Q. Lebih dari min 2. Ini baru boleh dijumlah. Jadi P kurang Q lebih dari 1. Oke, pahami pertidaksamaan. Beberapa konsep dari pertidaksamaan. Tadi pelan-pelan gue bahas. Di PK atau di matematika. Nanti anak sosum, biasanya gue kasih record matematika. Biar minimal dapat konsep matematika yang agak kuat untuk PK. Karena PK kemarin, 2002, ada integral. 2 soal tentang integral. Ada fungsi komposisi, ada matrik. Itu matematika banget biasanya. Ya walaupun dasar, tapi kan ya anak sosum agak kurang buat matematika. Dulu tuh pelan-pelan. Ya, tandanya harus sama. Lancipnya, arahnya kemana? Lebih dari, kurang dari. Ya, benar. Gimana? Tirin? Au? Paham? Oke. Oke, good. Terus, kita punya lebih dari 0. Jadi, aturannya, lebih dari 0 itu positif. Kurang dari 0 itu negatif. Ya, pahamin ya. Terus, kita punya soal kayak gini. Nah, kalau soal kayak gini, gue tuh jarang pakai coba-coba. Coba aja masukin X sama dengan berapa. Gue jarang pakai itu. Kenapa? Karena itu punya potensi untuk salah. Ya, itu punya potensi salah karena ya berapa angkanya bisa banyak banget. Ya, kita nggak bisa mengadakan hanya probabilitas. Jadi gue nggak bisa pakai permisalan kalau soal-soal masalah ini. Jadi kalau gue lebih suka pakai konsep aja. Jarang pahami konsepnya. Di sini P lebih dari Q lebih dari P sama dengan Q. Gimana cara penentuannya? Nah, sekarang aturan gini. Ya, tahu dari mana suatu bilangan positif. Misalnya 3 kurang 2, tahu dari mana dia 1. Tahu dari mana? Nah, ini kan 3 kurang 2 kan 1 kan? Berarti 1 ini positif. Berarti dia positif kan? Berarti 3 lebih besar dari 2 kan? Nah, dari konsep sederhana ini, kita bisa konsep dari P dan Q. Jadi dari konsep ini, kita konsepkan. Tahu dari mana P lebih besar dari Q. Pindahin ruas saja. Berarti P kurang Q, ya enggak? Itu lebih dari 0. Konsep dari ini pindah ruas. Lebih dari 0 artinya positif. Oh, berarti kalau P kurang Q hasilnya itu positif, ya enggak? Berarti maka P kurang Q lebih dari 0. Ya enggak? Atau P lebih besar dari Q. Q-nya pindah ruas. Oke, sekarang balik lagi. P kurang Q dengan cara yang sama, kalau hasilnya negatif, gue lebih suka gini. Hasilnya negatif itu apa? Ini, kurang dari 0. Berarti P kurang Q kurang dari 0. Sekarang Q-nya pindah ruas, berarti P kurang dari Q. Sekarang lihat lancipnya ke Q. Nah, sekarang lancip ke Q, kalau gue mau ubah Q lancipnya ke P, berarti lebih besar dari P. Karena lancipnya sama. Lihat lancipnya aja. Ya biar kalian nggak bingung antara yang mana kalau lu ubah komposisinya. Nah, berarti kita kalau ini negatif, ini positif, ini. Ya, berarti kalau misalnya P kurang Q hasilnya 0, ya enggak? Berarti konsepnya P kurang Q sama dengan 0. Kan hasilnya 0 kan? Berarti P sama dengan Q. Nah, terus untuk jawaban D itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu. Lihat, salah satu pilihan di atas. Berarti labil. Nggak bisa. Berarti labil. Artinya
ada dua jawaban yang berbeda. Artinya bisa P lebih dari Q sama P kurang Q. Bisa ini, bisa A sama B, bisa A sama C, bisa BC. Jadi nggak pasti jawabannya. Jadi yang D dipilih untuk yang tidak pasti. Ada dua jawaban yang berbeda. Ya. Nah, sekarang dari konsep ini buat guna ini untuk segala soal. Kalau gue lebih suka gini, konsep-konsep aljabar kayak gini. Sekarang baru kita masukin. Sekarang gue lebih biasa P kurang Q. Itu biasa banget. Gue gunain aja. Ini P, kita ambil. Ini Q. Kita kurang aja. P kurang Q. Kita lihat hasilnya ntar. Nah, sekarang kita hasil. Oke. Sekarang penyebutnya kita samakan aja ya. Kita samakan. Nanti penyebutnya X kali X plus 1. Oke. Yang ini kan 1 per X. Berarti kurang X plus 1. Berarti X plus 1. Yang ini 1 doang. Berarti X plus 1. Semua angka. Di sini 1 per X1. Berarti di sini cuma X doang. Oke. Baru sederhanakan. Oke, sederhanakan. Sorry. Jelek. Ini. Oke. Sekarang kita sederhanakan lagi. Bentar, ini kurang ya. Ini kurang. Maaf. Ini kurang. Ini kurang. Oke. Terus ini boleh gue coret sama ini. Oke. Oke. Terus kita sederhanakan. Berarti X kuadrat plus X plus 1. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang salah-salah, tolong dilihat ya. Aku takut gue salah tulis. Di sini X plus 1. Lihat, X-nya positif. Ya, X-nya positif. Sekarang kita lihat. Kita lihat ya, kita tentukan positif dan negatifnya. Gue lebih suka gini. X kuadrat, positif. X positif tambah 1, positif. Atasnya positif. Positif tambah positif tambah positif. Yang bawah, yang ini positif, positif, positif. Ah, semuanya hasilnya positif. Berarti hasilnya pasti positif. Nah, berarti P kurang Q positif, lebih dari 0, lebih besar dari Q. Nah, gue lebih suka kayak gini, cara ngerjainnya. Lebih suka matematis dibanding harus coba-coba. Nah, karena UTBK ngelihat dari 2020 sampai 2022 nggak bisa dicoba-coba buat PK. Nggak bisa lagi konsep angka-angka gitu. Ya, itu udah ditinggalkan. Kita harus pindah ke soal yang lebih baru. Yang matematis banget. Konsep. Oke? Ada yang mau tanyakan? Ini konsepnya untuk segala soal. Konsepnya gini, P kurang Q, hasil apa gitu. Oke? Ada yang bertanyakan? Dibandingkan kira-kira, gue nggak bisa buat matematik kira-kira. Gak bisa ngajarin itu. Ini konsep. Kita lanjut ya? Aman? Lanjut. Aman. Nah, kita masuk ke materi kedua di PK, yaitu pernyataan 1 dan 2. Pernyataan cukup, tidak cukup. Karena kita materinya dulu. Oke? Jadi buat PK gue jelasin sedikit. PK itu ada yang opsi A, B, C, D, ya, terus opsi. Terus ada yang tadi tabel yang P dan Q, P lebih besar, Q lebih besar. Ya enggak? Terus ada opsi 1, 2, 3. Yang tadi gue bilang 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar. Terus ada opsi yang cukup, tidak cukup. Cukup, tidak cukup. Kecukupan data. Ya.
Nah, kita udah jawab ini, kita udah jawab ini tadi satu soal. Sekarang kita jawab cukup tidak cukup. Nah, gimana cara nentuin cukup tidak cukupnya? Jadi kita materinya dulu. Jadi jangan asal jawab. Karena udah sediain space kosong. Nah, jadi kita bikin tips gimana menjawab soal tentang kecukupan data. Jadi jangan hanya kira-kira, oh ini cukup, oh enggak, jangan. Jadi kita langsung jabarkan dulu pelan-pelan, cukup tidak cukupnya. Jadi pernyataan kecukupan data ada dua pertanyaan, pasti ada dua. Ada dua pokok pertanyaan. Pertama, ditanya berapa, berapa nilai, berapa ini, berapa. Terus yang kedua, apakah. Nah, jadi apakah, kita turun dulu, kita fokus ke berapa dulu. Berapa, berarti gimana cara yang jawabnya? Berarti kalau ketemu angka, gue udah ketemu angka nih, lu cari opsi 1, opsi 2, ya, ketemu angka, berarti dia cukup. Lu bisa nyatakan dia cukup. Nah, ketemu angka ini, berarti bisa kita artikan, bisa dua kemungkinan. Bisa dua kemungkinan atau lebih. Bebas. Pokoknya kalau lu ketemu angka berapa ini, angkanya ada, berarti udah cukup. Ya. Nah, contoh. Misalnya gini. Contoh berapa nilai X. Nah, terus lu bilang, terus lu jawab, lu kerjain, coret-coret, dapet X-nya 2, X-nya min 2. Ada angkanya. Untuk opsi ini, berarti dia cukup. Walaupun angkanya ada dua kemungkinan. Nggak jadi masalah. Penting ketemu. Karena kecukupan data, apa sih konsesinya? Yang penting ini, cukup menjawab. Ya, cukup jawab aja. Berapa? Ada angkanya. Berapa kan tentang kuantitas. Berapa? Ya, berarti ada angka cukup. Terus gimana buat tidak cukupnya? Nah, untuk tidak cukupnya, berarti tidak ketemu angka. Kalau tidak ketemu angka, berarti dia tidak cukup. Ya. Atau juga kurang variabel, kurang komponen lain gitu loh, kurang variabel lain atau apa gitu. Yang ngebuat angkanya tuh nggak pasti. Atau juga angka tidak pasti. Atau jangan deh, itu bisa kurang variabel yang penting. Kurang variabel. Contoh ya, kita kasih contoh. Berapa nilai dari X, Y, Z. Terus lu jawab, lu coret-coret, lu dapet nilai Y-nya 2, Z-nya 4. Terus berapa nilai dia? Nggak ketemu kan? Karena kita nggak tahu nilai X. Kita nggak ketemu. Nah, karena nggak ketemu nilai X-nya, padahal kita mau nyari dia perkaliannya, maka ini kita sebut tidak cukup. Tidak cukup, karena tidak ketemu angka. Oke? Nah, terus kita baru pindah kedua. Apakah? Apakah itu menanyakan kepastian? Ya. Apakah ini berarti tentang kepastian. Pasti. Ingat kata kuncinya pasti. Terus kalau berapa? Kuantitas. Banyak atau enggak? Kuantitas. Oke. Nah, apakah ini? Nah, karena pasti, berarti jawablah pasti iya. Apakah ini? Pasti iya, berarti cukup. Terus ada juga kalau pasti tidak. Salah satu ya, pasti iya atau pasti tidak. Kalau pasti iya berarti cukup, kalau pasti tidak berarti cukup. Pokoknya kalau ada kata pasti, menyatakan dia pasti, berarti cukup. Oke? Contoh.
Misalnya, apakah X-nya lebih dari 0? Apakah X-nya lebih dari 0? Jawab deh. Lalu coret-coret, udah dapat X-nya 3. Nah, apakah lebih dari 0? Iya, pasti, iya, pasti lebih dari 0. Apakah ini? Iya, berarti cukup. Atau misalnya, coret-coret lagi, kemungkinan kedua, X-nya sama dengan min 3. Nah, jangan min 3, min 2. Wah, tidak, maksudnya pasti tidak. Ya enggak? Berarti dia cukup juga. Karena telah menjawab. Yang penting menjawab pertanyaannya. Oke. Terus untuk yang tidak cukup, salah satu ya. Nah, berarti antonimnya artinya tidak pasti. Artinya tidak pasti. Atau bisa gua artikan kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Artinya bisa iya, bisa tidak, tergantung situasi, gitu kan. Kadang iya, kadang tidak. Nah, inilah yang kita sebut tidak cukup. Oke, tidak cukup ya. Untuk dia kadang iya, kadang tidak. Contoh, apakah nilai, apakah X lebih dari 0? Nah, lu jawab misalnya X kuadrat sama dengan 4. Nah, X kuadrat sama dengan 4, berarti X sama dengan 2. Salah. X kuadrat sama dengan 4, itu sebenarnya pindah ruas saja. X kuadrat min 4 sama dengan 0, konsep dari ini, pengkuadratkan. X plus 2 sama X min 2. 4 itu kan 2 kuadrat. Konsep dari yang ini, yang gue sebut. Nih, rumusnya selalu ada. 4 itu 2 kuadrat. Berarti X-nya bisa min 2, X-nya bisa 2. Lihat, ditanya lebih dari 0. Bisa negatif, bisa positif. Bisa keduanya. Ya, nah, karena ini bisa keduanya, berarti tidak pasti. Nah, karena tidak pasti, berarti tidak cukup. Oke? Ngerti nggak konsepnya? Karena lo harus tahu dulu, lo harus pakai apa, tergantung yang ditanyakan. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak tentang konsep ini? Ini jarang banget diajarin secara gamblang. Kayak gini. Biasanya tergantung soal, tutornya. Enggak, Kak. Paham ya? Konsep pertama, cari dulu yang ditanya Kak, apakah atau berapakah? Berapa atau apakah? Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal. Sekarang kita lihat, tanya berapa. Wah, berapa? Konsepnya yang penting ketemu angka, kuantitas, angka, ada angkanya aja. Sekarang kita lihat. Tulis dulu pertanyaan. Gue bisa gue tulis dulu pertanyaan biar gue nggak bingung atau berapakah? Oh, berapa? Angka. Sekarang tanya A sama dengan B kurang 4. Pindah ruas aja. Jadi kalau masalah soal ini, masing-masing. Lu cari dulu pernyataan 1, pernyataan 2 lupakan. Jangan dimainin dulu. Ya, kita main pernyataan 1, pindah ruas B-nya, min 4. Nah, ketemu angka A dikurang B sama dengan min 4. Ketemu angka, ada angkanya, berarti cukup. Nah, cukup. Ya, ada angka. Sekarang pernyataan 2. Kalau pernyataan 2, pernyataan 1 dibuang, pernyataan 2 yang difokuskan. Gitu kan? Nah, konsepnya sama kayak tadi lah. Kayak ini, kuadratin. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa A kurang B itu 4, bisa A kurang B sama dengan min 4. Nah, ini 4 dan min 4. Ini cukup. Kenapa? Ada angkanya. Ada angkanya. Mau dia berlainan, yang penting ada angka, ada angkanya. Berarti dia cukup. Berarti 1 cukup dan 2 cukup. Berarti 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Berarti jawabannya D. Oke?
Ini konsep dari yang gue pelajari tentang cukup dan cukup. Agak lama konsep cukup dan cukup dipelajari. Mau angkanya beda, mau apa, yang penting ada angka itu cukup. Tapi kalau lu nggak bisa nentuin angka di kata berapa, berarti tidak cukup. Karena berapa menanyakan kuantitas angka. Berapa banyak. Oke. Apakah berarti kepastian. Oke. Itu dulu yang penting. Konsep dasarnya ini, pegang kuat, latihan dengan konsep ini, biar nanti soal-soal yang lain bisa. Karena 2020 itu susah buat pertanyaan cukup dan cukup. Masalah grafik, fungsi kuadrat, itu agak susah tuh 2020. Oke, coba kita latihan lagi. Nah, sekarang punya ini. P-nya sama dengan 3Q. Oke. Kita pegang ini, terus kita grab apakah. Nah, ditanya apakah. Bentar, ada yang nanya. Kak, berarti kalau ketemu nilai X lebih dari 1, itu tidak cukup. Yang mana? Kalau ditanya berapa, angkanya lebih dari 1, cukup. Karena yang penting ada angka. Ketemu angkanya. Ya, cukup. Tapi kalau tanya apakah, nah itu beda lagi. Harus satu angka. Harus satu kepastian. Atau misalnya X-nya 3, X-nya 4. Misalnya ini. Ini cukup, walaupun ada 2 angka. Karena menjawab lebih dari 0. Tidak membantah, tidak saling membantah. Maksudnya ini kurang dari, ini lebih dari 0. Ini X kurang dari 0, ini X lebih dari 0. Tidak membantah jawaban-jawabannya. Ya, ini cukup. Oke? Walaupun ada 2 angka, ada 3 angka, nggak jadi masalah. Yang penting tanya kepastian. Gimana? Paham nggak, Elsa? Konsepnya? Oke, good. Oke, ditanya apakah P kuadrat lebih besar dari Q kuadrat. Nah, sekarang fokus ke satu dulu, nanti yang kedua kita lupakan. Q tambah P, Q plus min P. Ini bisa kita coret, atau pindah ruas aja ya, atau nanti, maaf, Q-nya kita coret, sorry. Nanti ini kan, kalau pindah ruas kan Q kurang Q kan. Terus Q-nya, P-nya pindah ruas, 2P kurang dari 0. Oke, berarti P-nya kurang dari 0. P-nya kurang dari 0. Lihat, artinya negatif. Ingat, pernyataan di soal mutlak. Artinya nggak bisa diganggu-gugat. Dia wajib. Pernyataan ini wajib digunakan. Tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa tergantung soal. Enggak. Jadi ini pasti digunakan. Ini ketentuan yang wajib digunakan. Nah, P-nya sama dengan 3Q. Kalau P-nya negatif, berarti 3Q-nya negatif. Karena P-nya negatif, maka 3Q-nya juga negatif. Atau Q-nya kurang dari 0. Enggak? Nah, P-nya kurang dari 0, Q-nya kurang dari 0. Ya enggak? Sekarang, kalau mau gue jumlah, berarti kita boleh kita jumlah. P plus Q, atau pelan-pelan, pelan-pelan. P kurang Q, Q kurang 0. Kita jumlah, berarti P plus Q kurang dari 0. Nah, terus konsep ini boleh kita ubah. Boleh kita mainin aja. Atau bisa kayak gini nggak? Boleh. Yang penting menjawab apakah. Nah, ini boleh kita jabarin lagi. P plus Q, P min Q. Ya nggak? Terus kita lihat. Ini ketemu angkanya. Ini negatif. Ini negatif. Berarti ini negatif.
Oke? Oke. Terus, yang ini gimana? P kurang Q. Dia bilang harus positif. Gimana nyari P kurang Q? Nah, dari pernyataan ini, P per Q itu 3-nya. P dibagi Q itu 3. Berarti, dari sini, P lebih besar dari Q. Oke, dia lebih besar. Jadi ketika P dikurang Q, lebih dari 0. Nah, berarti positif. Ini positif. Nah, negatif dikali positif, hasilnya apa? Negatif kali positif? Negatif. Di sini lebih dari 0. Dia bilang, apakah dia positif? Gitu kan, kan? Apakah ini positif? Hasilnya negatif. Pasti tidak. Apakah? Pasti tidak. Pasti tidak. Berarti cukup. Karena hasilnya negatif, yang ditanya apakah positif? Tidak, tidak positif. Berarti menjawab itu. Itu menjawab. Nah, itulah kita sebut cukup. Karena menjawab kepastiannya. Habisin dulu deh. Ada yang mau tanyakan? Untuk pernyataan 1? Tidak, Kak. Aman ya? 1 cukup. Kita mulai kedua. 2, P-nya kuadrat sama dengan 9 Q kuadrat. Nah, terus ditanyakan, apakah P kuadrat lebih besar dari Q kuadrat? Substitusi aja coba. Coba kita substitusi, 9 Q kuadrat lebih besar dari Q kuadrat. Ya nggak? Terus, ya pindah ruas. 9 Q kuadrat dikurang Q kuadrat lebih dari 0, Q kuadrat, 8 Q kuadrat lebih dari 0. Berarti Q kuadrat lebih dari 0. Nah, ini benar. Ini iya. Artinya cukup. Nah, maksudnya gini, yang kuadrat, X kuadrat, itu pasti positif. Apapun yang dikuadratin, pasti positif. Ya. Angka, maksudnya ini angka yang dikuadratkan, yang dipangkat 2, hasilnya pasti positif. Atau kalau gue tulis nih kan pakai bahasa Indonesia. Kalau gue tulis pakai bahasa matematik gini, X kuadrat lebih dari 0. Kepastian. Lebih dari 0 positif. Nah, apakah Q kuadrat lebih dari 0? Iya. Karena ini kan pasti positif. Apakah lebih dari 0? Iya. Benar, lebih dari 0. Cukup. Oke? Berarti cukup. 1 cukup, 2 cukup. Berarti jawabannya D. Gimana? Mau dapat konsep? Ada yang mau tanyakan? Ini belajar matematik, belajar hitungan harus dapat konsepnya. Makanya saintek matematik gue sendiri yang turun tangan. Karena nggak semua orang bisa ngajarin matematika sesederhana mungkin. Karena gue akan buat sederhana mungkin yang ngebuat kalian pelan-pelan memahami. Atau bentar ulang, sini gue ulang. Oke, ini substitusi. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak, Kak. Oke, good. Lanjut. Kita tanyakan apakah, berapa? Tanya berapa? Ini soal terakhir. Tanya berapa kan nilai ini? Kita punya X min Y. X, Y, tanya berapa ya? Berarti ketemu angka. Berapa X plus Y? Nah, kita udah punya X kali Y. Kita udah punya ini. Berarti cari ini aja. Berarti tinggal cari ini. Tinggal cari penjumlahannya. Cari aja. Kita cari ya. Kita cari X plus Y aja yang ditanyakan. Kalau X plus Y dapat, berarti kita cukup. Oke. Sekarang fokus ke 1.
X min Y sama dengan 5. Lalu kita punya pernyataan yang kepastian, yaitu X kali Y-nya min 6. Oke, sekarang coba gua substitusi aja. Gua substitusi, X-nya sama dengan Y plus 5, dan Y pindah ruas. Coba gua substitusi ke sini. Nilai X-nya, nilai X-nya gue substitusi. Gua kali ke dalam, pindah ruas. Oke, nanti Y-nya faktorkan. Dapat nilai Y. Oke. Terus kalau dapat Y-nya 3, lihat Y-nya 3, tapi perkaliannya min 6. Berarti X-nya 2. Ini X-nya berapa? 3. Karena dikali hasilnya min 6. Coba kita jumlahkan. Kita bikin batas, berarti X plus Y. Kita jumlahkan hasilnya min 1. X plus Y. Hasilnya 1. Nah, ada 2 nilai yang nggak menjadi masalah. Karena ketemu angka. Angkanya dapat. Karena ketemu angka, berarti cukup. Walaupun ada 2 jawaban yang saling bertentangan, 1 dan 1. Tapi ketemu angka. Karena yang ditanyakan berapa. Lihat yang ditanyakan. Oke, sekarang yang kedua. Kita punya XY kuadrat sama dengan 18 dan punya pernyataan X kali Y min 6. Sekarang kita substitusi aja. X kali Y kuadrat kan X kali Y kali Y. Kuadrat tuh Y kali Y. Substitusi nilai ini. Ya, ini kita substitusi. Min 6 kali Y sama dengan 18. Sorry, jelek. Pindah ruas, Y-nya sama dengan min 3. Oke. Ketika dapat Y-nya min 3, karena X kali Y dia, berarti dapat X-nya adalah 2 dari persamaan dia. Ya, biar dapat hasil min 6 gitu kan. Dapat X plus Y-nya, min 3 tambah 2, itu min 1. Karena ada angka, ketemu angka, berarti cukup. Oke, berarti 1 cukup, 2 cukup, jawabannya D. Gimana? Ada yang tanyakan? Ini soal terakhir kita. Nanti pegang konsep ini. Ya mungkin ada beberapa orang atau ada beberapa tutor yang berbeda dengan konsep ini, tapi ini yang gue pelajari dari beberapa banyak buku. Karena kan UTBK kan ngelihat dari luar negeri kan. Beberapa soal luar negeri tentang kecukupan data itu ada di soal luar negeri. Dan itu emang kayak gini cara ngecarinya. Cukup tidak cukup. Setelah gue pelajari dari beberapa buku dari luar, memang tentang ini, kuantitas dan kepastian. Ya mungkin ada beberapa juga tutor, jadi setelah kalian pandangan jalan, yang penting yang gue ajarkan, semoga kalian paham. Yang mau join kelas gue, mari. Pendaftaran nggak akan gue tutup, tapi semakin kalian cepat join, ya akan semakin banyak kalian bisa pelajari. Maaf banget Saintek lebih mahal karena fasilitas yang gue kasih lebih banyak. Kalian sudah bisa nonton record duluan karena kelas UTBK kemarin udah ada. Kelas UTBK gue 35 orang masuk SBMPTN, kelas 5 UI 40 orang. Itu ada FKUI, ada FK Undip, UGM, Unair, USU, banyak. Ya, ada yang ITB, ada SNM juga. Udah lumayan banyak tahun kemarin yang lolos. Oke? Iya, kalau kalian belajar sosum berarti dapat TPS-nya juga. Full, pokoknya full. TPS. Kalau mau campuran ya jumlahin aja angkanya. Biayanya. Ya ini termasuk kelas. Jadi semua record dapat semua record. Kelas akan dapat di drive, nanti gue sediakan drive, nanti kalian tinggal lihat drive-nya aja. Oke, terus nanti juga dapat kelas berbayar, nanti mungkin bulan apa, gue akan buka kelas berbayar, khusus untuk beberapa pertemuan, atau 2 pertemuan, 3 pertemuan. Itu kelas berbayar,
yang udah masuk kelas gua nggak usah bayar, ikut aja. Dia udah masuk include dengan kelas-kelas kecil-kecil yang akan gue buat. Ada tuh ntar misalnya kelas berbayar, misalnya bahas UTBK 2022, matematika, 4 pertemuan, berapa ribu, nanti ada. Tapi itu nggak pasti, nanti lihat jadwalnya aja. Tapi itu udah nggak usah bayar lagi, pokoknya udah bersih lah. Terus sampai UTBK selesai. Oke, ada yang mau tanyakan? Enggak, Kak. Oke, good. Ditunggu aja kelas-kelas selanjutnya. Besok ketemu sama gua tentang fungsi kuadrat matematika. Yang sosum gua harap ikut juga, karena itu tentang fungsi-fungsi hubungan-hubungan grafik. Kita belajar aja sosum, karena di PK ada materi ini. Oke? Udah, segitu aja dari aku. Nanti YouTube-nya ada, record-nya gue kasih, contohnya gue kasih di deskripsi YouTube. Oke? Sampai jumpa. Selamat malam.